kalau kita ngelihat industri hari ini, company gitu ya, banyak orang yang bisa melakukan daily task. Mereka itu punya baseline thinking yang cukup out of the box, kreatif, tapi cukup tepat sasaran. Aku tuh selalu menganalogikan marketing dan sales itu seperti kalau kita mau pergi ke puncak. Hai Young Marketers, ketemu lagi di GBM Corner Talks dengan episode kita kali ini berjudul Consumer Oriented Selling in Automotive Market. Nah, speaker kita hari ini adalah Ferdian Yosa atau dipanggilnya Yosa. Ya. Ya, Yosa ini alumni Global Business Marketing atau GBM, lulusan tahun berapa ya? Tahun 2016. 2016 ya, 2016. lulusnya. Oke. Nah, Ferdian Yosa ini adalah salah satu alumni kita juga yang sekarang mungkin sudah berkarir di industri juga. Nah, mungkin Yosa boleh ceritain dulu nggak sih pengalaman ketika kuliah nih, terus udah gitu, apa sih yang didapetin dari GBM yang sekarang masih bisa bermanfaat gitu di dunia kerja? Oke, jadi mungkin perkenalan diri dulu kali ya. Tadi udah di-mention sama si Cianet, nama aku Ferdian Yosa. Aku angkatan 2012 dan lulus di 2016. Jadi kalau bicara experience selama kuliah dan yang masih terpakai sampai saat ini, jadi dari tahun 2016 itu sebenarnya waktu lulus langsung masuk ke otomotif. Waktu itu di Astra. Terus setelah di Astra sekitar 2-3 tahun itu pindah ke Nissan. Terus kemarin sempat ke PwC as a consultant, terus terakhir sekarang itu di Hyundai. Nah, kalau ngelihat range of motion dari karir dari pertama sampai akhir itu ya, menurut aku yang paling punya impact yang cukup besar aku secara pribadi di industri adalah di 2 tahun terakhir, Cianet. Itu aku dikasih kesempatan sebenarnya untuk join di tim competition waktu selama itu. Kuliah ya? Selama kuliah. Dan itu sangat membantu untuk speed up karir aku secara personal. Karena gini, kalau kita ngelihat industri hari ini, company gitu ya, banyak orang yang bisa melakukan daily task gitu ya, tapi nggak banyak orang yang punya modal untuk bisa melakukan terobosan dalam bentuk improvement ataupun mereka jadi orang-orang yang bantu company-nya untuk problem solving dari company itu sendiri. Nah, jadi menurut aku itu momen yang dimana aku bisa belajar banyak 2 tahun terakhir itu, dan ya impact-nya sampai saat ini bisa cukup baik gitu untuk karir aku. Karena Kira-kira ketika gitu. waktu dulu di kuliah ikut kompetisi-kompetisi, lomba-lomba itu selalu diperhadapkan dengan case problem gitu ya, terus kita gimana solve-nya, kerangka berpikirnya gitu ya, dan itu masih jadi framework-nya masih bisa dibawa sampai sekarang gitu ya, untuk solve the problem gitu ya. Bener. Oke. Nah, tadi kan Yosa udah mention juga ya perjalanan karirnya gitu. Mungkin waktu di kuliah itu kan setelah lulus ya masuk ke Astra. Mungkin waktu kuliah pernah magang kah atau internship? Waktu itu aku magang di Nielsen Indonesia. Oke, itu jadi, research agency ya? Research agency, jadi lebih kepada itu awal banget bisa mengerti bagaimana apa yang dipelajarin di kampus compare to applicable-nya gimana sih di market gitu. Karena waktu itu cukup lama juga, 6 bulan. 6 bulan ya, magang di Nielsen. Dan itu juga tentunya ada impact-nya juga ya? Banget. Oke, banget. Ya, karena kan di BINUS kita memang punya program internship ya. Jadi semua mahasiswa itu akan internship nanti di semester-semester akhir begitu ya. Dan pastinya internshipnya juga bukan yang hanya administratif ya, karena benar-benar langsung diperhadapkan juga dengan real case ya. Bener, dan sebenarnya menurut aku nggak tahu sampai sekarang harusnya kita masih ada BINUS Karir. Betul. Karena BINUS Karir waktu itu yang sebenarnya memfasilitasi untuk bisa internship. Dan kalau kita flashback gitu di tahun 2016 sebenarnya
kerjaan pertama aku di Astra pun sebenarnya ditolong dan dibantu sama Binus Karir. Oh gitu Menurut aku ya. itu wadah yang sangat baik gitu Baik, untuk baik. mahasiswa Binus. Iya, iya. Jadi karena memang mahasiswa dibantu nih sama Binus Karir untuk bisa ngedapetin Yes, pekerjaan juga gitu ya. benar. Oke deh. Nah, sekarang tapi Yosa ada di Hyundai gitu Di ya. Hyundai. Sebuah brand otomotif dari Korea, betul ya? Benar, dari Korea. Nah, mungkin boleh ceritain dikit nggak nih tentang Hyundai sendiri gitu? Aku join Hyundai itu last year, bulan Mei. Jadi sebenarnya baru setahun lebih dikit. Jadi kalau kita bicara Hyundai itu brand otomotif yang sebenarnya sudah besar banget secara global, tapi di Indonesia itu pendatang baru. Oke. Jadi sekitar 2-3 tahun lalu itu Hyundai finally decide untuk dia invest di Indonesia. Oke. Dimulai waktu itu dengan mereka bangun pabrik di Cikarang, dan ini sepengetahuan aku ya, itu pabrik otomotif yang paling besar di Indonesia saat ini gitu. Setelah itu setelah bangun pabrik juga mereka invest a lot of money untuk build brandnya, karena mereka tahu untuk mereka bisa penetrasi ke satu market mereka butuh untuk invest dari sisi brandingnya juga, karena kan kalau ditanya Hyundai ya mereka cuma tahu brandnya tapi mereka belum ada trust di situ. Yeah. Setelah itu 2 tahun 3 tahun berjalan kita operate, kita juga putuskan kantor dari Asia Pasifik regionalnya juga di Indonesia. Jadi itu paling tidak mengcapture betapa seriusnya Hyundai di market Indonesia. Nah setelah 2 tahun berjalan, puji Tuhan kita per awal tahun 2023 kita sudah ada di position tuh top 4. Top 4 di Top Indonesia 4 di ya? Indonesia secara market passenger car. Oke. Jadi kalau kita lihat kakak-kakak terdahulu kita, mereka sudah 50 years, 60 years, kita baru 2-3 tahun, tapi sudah masuk ke top 4, harusnya ini baby step yang baik untuk Hyundai untuk kedepannya. Ya, gitu. Ya. Kalau kita lihat sekilas sebagai orang awam di jalan raya itu memang juga semakin banyak ya mobil-mobil Hyundai gitu ya. Mungkin kalau kita boleh sebut brand-brand memang yang leader di Indonesia, yang inisial T, inisial H gitu ya, inisial S gitu ya. Nah itu cuma Hyundai ini kalau di compare sama brand-brand tersebut itu memang ya baru banget gitu ya, tapi ternyata bisa masuk top 4. Iya. Nah mungkin gimana ya Hyundai bisa masuk top 4 di market Indonesia yang mungkin kalau sepengetahuan kita kan memang orang Indonesia kalau beli mobil untuk passenger car kan lebih asosiasinya brand Jepang gitu ya. Yang makanya tadi market leader yang brand-brand kompetitor tadi ya itu semuanya Jepang gitu ya. Benar. Nah, gimana sih sebagai sebuah brand Korea nih yang juga baru masuk melihat pasar Indonesia nih seperti apa ya? Jadi selama 1 tahun lebih aku di Hyundai itu kita tuh ngeliat bahwa dari sisi behavior konsumen Indonesia tuh very unique. Mereka itu cenderung kalau sudah into satu brand, ini even terjadi di sesama Jepang. Mereka tuh sulit untuk switching. Loyalty-nya tuh tinggi banget. Ini berbeda sekali dengan behavior dari market otomotif di luar. Kalau di Eropa, mereka itu kalau punya satu mobil brand A, mobil selanjutnya mereka nggak mau A, karena mereka mau cobain yang lain. Yes. Nah kalau di Indonesia kebalikannya, Cianet, dia jadi kalau udah di T maunya di T terus gitu ya. Bahkan di satu model dia akan di model yang sama dan model yang sama. Itu challenge tersendiri untuk kita bisa influence, karena hal ini terjadi market Indonesia itu punya tingkat ketakutan atau insecurity yang tinggi. Nih contoh, orang kalau di Indonesia belum beli mobil, dia udah mikir nanti jualnya gimana. Harganya jatuh nggak, ada yang mau beli nggak. Terus kan previous experience juga mengatakan bahwa kalau mobil-mobil dengan brand di luar brand yang sudah settle itu kalau servis mahal. Kira-kira gitu. Nah, jadi itu kondisi yang terjadi dan itu challenge sebenarnya buat kami
pemain baru untuk bisa penetrasi di market khususnya di Indonesia. Ya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Karena juga selain servisnya mahal, terus mungkin orang juga pikir spare part-nya susah gitu ya, Yes. karena nggak umum. Bener. Terus kemudian jadi kalau dia punya mobil satu brand tertentu tadi, mungkin juga kalau beli mobil anaknya, beli Iya. mobil istrinya itu Iya. semua gitu ya, Bener. brand itu semua gitu ya. Iya. Jadi nanti itu turun-temurun tuh sampai ke anaknya, nanti berkeluarga itu lagi brandnya gitu ya. Tetap itu aja biasanya. Itu aja, karena itu juga Iya. saya alami ya, emang begitu Saya ya. pun juga. Ya, nah menyikapi market Indonesia yang kayak gini nih, Iya. apa sih strategi Hyundai untuk bisa approach Indonesian market gitu Iya. ya? Nah, menurut aku ini ilmu yang juga aku cukup kaget waktu aku into Hyundai. Oke. Mereka itu punya baseline thinking yang cukup out of the box, kreatif, tapi cukup tepat sasaran. Oke. Jadi kalau aku inget 2 tahun lalu Hyundai itu kan dia sadar bahwa by the way 5-10 tahun tuh Hyundai itu sudah ada di Indonesia dulu, iya, tapi cuma pelengkap, nggak ada prinsipalnya, cuma ya eksportir aja, ya. kira-kira gitu. Along the way kita tuh capture dari kegagalan yang dulu. Itu salah satu isu yang dihadapi oleh consumer adalah quality. Mereka punya image, perceive image-nya brand Hyundai itu quality-nya jelek banget. Ya. Mobil jelek lah kira-kira gitu, mobilan lah kalau bahasa mereka. Jadi waktu pertama kali kita relaunch di tahun 2020, kita itu melakukan top down launching strategi. Oke. Jadi kita launching mobil dari yang mahal dulu, dari yang paling mahal ke yang paling murah. Oke. Tujuannya apa? Supaya waktu mobil yang paling mahal itu ada di market gitu ya, mereka tuh bisa membandingkan dengan brand-brand TH. Ternyata dengan mobil harga segini bisa dapat build quality yang lebih baik, bisa dapat produk yang dengan teknologi yang jauh lebih advance dan lain sebagainya. Nah, sampai waktu yang trim atasnya udah bisa diterima, waktu kita launching yang bawah-bawah itu lebih smooth. Ya, karena yang bawah unfollow. Yes, itu hal yang pertama. Yang kedua yang aku dapetin adalah kita tuh berani buat counter customer pain point. Oke. Yang tadi kita bahas. Konsumen di Indonesia tuh sebelum beli dia udah mau jual. Ya. That's why kita berani invest. Kita buat program namanya resale value guarantee. Contoh, Cianet beli mobil gitu ya, sekian ratus juta, for example. Kan worry-nya waktu dijual nanti depresiasinya berapa. Nah, kita tuh ada garantinya. Kita akan beli dengan harga minimum 70%. Oke. Jadi kalau Cianet di luaran nggak bisa jual dengan 70%, don't worry, Hyundai yang beli. Kita yang beli balik. Nah, itu salah satunya. Keduanya juga kita kasih buat counter pain point, servis mahal, spare part susah. Kita punya program tuh free. Jadi beli mobil sekali selama 5 tahun udah isi e-tol sama bahan bakar minyak aja. Terus ada juga yang ngomong spare partnya susah. Kita tuh ada program 1 kali 24 jam. Spare partnya nggak nyampe, kita kasih free. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut aku jadi shortcut untuk Hyundai meyakinkan calon konsumennya yang punya a lot of pain point itu bahwa jangan takut. Ya. Kita kasih direct solution. Dan menurut aku itu salah satu pintu yang buat Hyundai hari ini bisa jadi top 4 di market Indo. Yes, karena sebetulnya memang basically marketing itu kan adalah mengenai gimana kita menjawab kebutuhan customer ya. Balik lagi sebetulnya ke situ sih ya. Nah, yang tadi disebut customer pain point gitu ya, itu adalah istilahnya gitu kan ya. Cuma apa sih kebutuhan utamanya, apa sih kegalauan utamanya customer, itulah yang harus kita jawab gitu kan.
kadang untuk mengidentifikasinya itu yang sulit gitu ya. Bener. Nah, cuma mungkin emang kalau di market otomotif itu mungkin udah lumayan kelihatan kali ya tadi pain point-nya gitu tanpa harus banyak digali lagi karena marketnya udah mature secara industri seperti itu ya. Nah, ketika Hyundai melakukan strategi-strategi tadi nih untuk approaching, sejauh mana itu efektif gitu untuk bisa counter tadi pain point-nya? Iya, karena gini, konsumen itu kalau kita bicara path of purchase itu heavy-nya itu di point consideration. Ya. Jadi untuk dia aware ya sekarang media punya semua resources untuk mereka tahu YouTube dan lain sebagainya. Tapi di bagian consideration itu tuh bisa takes a lot of time, gitu ya. Nah dari point consideration itu sebenarnya mereka itu bisa clearly identify kira-kira apa yang menjadi concern untuk mereka beli mobil. Nah makanya kita juga ada tim yang cukup kuat menurut kita. Kita itu Hyundai, saya juga appreciate gitu compare to brand-brand saya sebelumnya, itu mereka sangat care dengan data driven. Jadi mereka mengolah data dengan sedemikian rupa untuk bisa dapat picture tentang behavior dari konsumen. Makanya kalau tadi aku bilang semua strategi-strategi yang kita decide dan kita launch into the market itu selalu lewat proses untuk kita bisa tahu pain point konsumen itu dari data driven itu sendiri. Dan menurut aku itu very clear. Contoh, kemarin kita punya issue gitu ya di market, ada salah satu brand, aku nggak usah mention, ini brand lama juga. Sekarang kan semua mobil tuh udah advance secara teknologi, ada yang bisa nyetir sendiri, ada yang cruise controlnya A, B, Z dan lain sebagainya. Dan waktu itu ada kesalahan dari sistem kerja teknologinya, sehingga membuat setir itu nggak bisa dikendalikan terus nabrak. Di kita itu begitu kita dengar isu itu dan kita dengan cepat prosesnya itu kita buat namanya ada accident warranty kira-kira gitu. Kalau mobil kecelakaan ada beberapa indikator gitu ya. Kalau kecelakaan sekian persen dari kerusakan atau karena fatality dari sistem kita, itu kita akan ganti baru. Dan itu kita lakukan. Dan sudah ada beberapa dalam arti kecelakaan karena emang salah human error lah ya, dan itu emang kita kasih. Nah, kind of hal-hal yang bentuknya pain point dan cepat diterjemahin jadi sebuah strategi untuk diimplement, menurut aku itu penting banget hari ini. Gitu. Ya betul, karena sekarang kan emang eranya ya itu ya semuanya serba cepat, konsumen maunya sekarang ya dijawabnya sekarang gitu ya, dan konsumen nggak mau tahu ada jawaban tidak gitu ya. Sekarang mungkin perilakunya seperti itu gitu ya. Nah melihat setelah selama ini nih berarti sekitar tadi dalam waktu 2-3 tahun tadi ya sehingga Hyundai mencapai posisi saat ini gitu kan. Ada nggak sih challenge lain nih selain dari perilaku konsumen yang tadi sudah disebutkan, ataukah mungkin ada respon dari kompetitor kah yang oh nih Hyundai pakai strategi kayak gini nih, terus jadi mereka follow gitu kan, atau gimana nih? Ini aku cerita dikit ya. Di aku nggak perlu mention di mana. Di brand aku sebelumnya, kita itu launching produk yang sangat bagus sebenarnya. Dan itu menjadi ancaman buat salah satu brand yang sudah sangat settle di Indonesia. Ya. Jadi sebenarnya untuk brand otomotif, mereka tuh punya capital yang sangat besar dan sangat mudah untuk mereka menghancurkan brand yang lain. Pada waktu itu Cianet, kita launching produk baru, produk kompetitor kita, brand kompetitor kita itu membeli produk kita sebanyak kalau saya nggak salah 250 unit, disimpan unitnya nggak diapa-apain, 3-5 bulan selanjutnya dibuang ke market, dijual second, harganya langsung setengah. Terus? Jadi kebayang nggak? Jadi langsung rusak gitu. Value-nya langsung rusak dan konsumen semua bingung loh, kok beli 100 juta dijual 2 bulan kemudian sisa 50 juta, what happened? Nah,
hal seperti itu terjadi. Cukup kasar kan ya persaingannya. Nah, itu yang sebenarnya juga coba untuk dilakukan oleh brand kompetitor yang sama dengan Hyundai. Tapi kita sudah antisipasi dengan beberapa hal-hal yang tadi aku mention. Dengan kita jagain resale value 70%, ya kompetitor dia nggak bisa ngapa-ngapain, dan kalau dia mau jual 50% ya udah kita yang beli. Karena investment dari branding itu jauh dari hitungan miliar, dan itu yang kita coba jaga. Reaksinya ada nggak dari kompetitor? Ada. Hari ini kalau ngelihat ada satu, ya aku nggak usah mention brandnya lah ya, nanti kena somasi gitu ya. Mereka mulai mengikuti resale value garanti, free service, jadi beli mobil tinggal isi e-tol dan fuel. Mereka mulai kasih warranty juga kalau ada kecelakaan. Di kita juga ada kalau pemilik mobil amit-amit meninggal gitu ya karena accident, kita juga akan lunasi mobilnya. Nah, hal-hal seperti itu juga mulai di follow gitu. Tapi tetap aja Hyundai udah nge-grab sih marketnya sendiri ya. Nah, berhubungan dengan itu sebenarnya target market utama Hyundai di Indonesia tuh profilnya yang mana ya? Mungkin mungkin kan ada beberapa jenis lini produk kan, mungkin ya masing-masing produk ada, tapi maksudnya secara positioning Hyundai di market otomotif sendiri ini seperti apa? Kita itu selalu menargetkan konsumen yang bukan pakai mobil cuma untuk asal ada mobil. Kalau di bahasa marketingnya itu kita nggak ngehit early adopter. Kita ngehit orang-orang yang punya knowledge tentang otomotif. Makanya kalau dilihat jualan buat teman-teman, kita punya 4.000 sales di Indonesia. Mereka tuh punya kesulitan yang cenderung sulit untuk bawa brand kita compare to kompetitor, karena ya kita tinggal bisa cerita banyak hal. Kita ngomongin hari ini ada yang harganya 400 juta di kita. Itu compare to kompetitor yang harga 700 juta, mereka juga nggak punya teknologinya. Hal yang seperti itu yang menurut saya jadi target market kita gitu. Jadi mereka yang benar-benar tahu profilingnya, mereka yang tahu mereka beli mobil buat apa, dan biasanya bukan mobil yang sifatnya buat operasional. Ya, memang untuk dipakai sama end customer sendiri. Yes, dan satu lagi kita juga very focus on electric vehicle. Ya, kita bicara worldwide ya, Hyundai mungkin the one and only pionir gitu, dan puji Tuhan di Indonesia sangat mendukung. Kita ada ganjil genap, mobil listrik free, pajak Indonesia tuh mahal, dan pajak mobil listrik cuma 1 juta, let's say, gitu ya. Dan berbagai kebijakan juga supporting posisi kita. Ya, memang ini kan isu yang ya lagi trending juga ya, lagi ramai dibicarakan gitu kan, mengenai electric car ini gitu kan. Itu juga mungkin yang diharapkan sama pemerintah juga gitu ya, untuk masyarakat lebih banyak menggunakan electric car untuk mengurangi polusi dan sebagainya. Nah, berarti bisa dibilang ini adalah kayak semacam agenda ke depannya gitu ya dari Hyundai untuk bisa lebih fokus lagi nih untuk pengembangan electric car. Betul. Jadi kita mungkin tahun depan gitu ya, ini bocoran cuma ada di session ini. Corner Talk. Ya. Kita tahun depan akan ada electric vehicle. Kalau hari ini electric vehicle paling murah yang benar-benar vehicle ya, nggak buat memojokkan brand lainnya. Itu sebenarnya cuma ada di Hyundai dan paling affordable ya. Nanti next year kita akan ada satu mobil baru, volume maker tentunya, dengan harga yang pastinya sangat terjangkau, itu juga full electric. Ya, Hyundai tidak akan membuat mobil hybrid gitu, nggak akan. Kita karena electric vehicle company. Gitu. Ya, ditunggu berarti ya. Iya. Ya, mungkin dari tadi nih di Yosa ceritakan gitu kan ya mengenai market Indonesia, kemudian gimana Hyundai menanggapinya gitu kan. Mungkin ada nggak statement atau saran Yosa gitu kan, atau misalnya ya summarize lah ya, untuk bisa yang disampaikan kepada audiens nih. Kira-kira sebenarnya kan Yosa ini di Hyundai ini di selling ya, bisa dibilang selling gitu kan, which is dulu kuliahnya sebenarnya marketing gitu ya.
Dan sebetulnya kalau anak marketing tuh kadang-kadang suka alergi gitu kan ya, dibilang dikait-kaitkan sama selling karena kesannya selling tuh cuma menjual aja kelar gitu ya. Sedangkan kalau marketing kita ngomongin strategi segala macam gitu ya. Tapi sebetulnya selling itu kan adalah ujung tombak dari marketing ya. Proses akhir gitu yang benar-benar interact sama customernya gitu kan ya. Dan itu tentu aja selling tuh juga sebetulnya part dari marketing. Nah mungkin bisa nggak Yosa kasih pendapat mengenai hal ini gitu. Gimana sih selling yang tapi marketing point of view, karena ada selling tuh yang sebenarnya nggak dilakukan dengan marketing point of view. Kalau ya contoh simple tuh kayak kita sering banget misalnya diteleponin dipaksa suruh denger gitu kan ya, orang mau jualan padahal kita nggak butuh dan itu mengganggu gitu kan ya, itu kan bukan marketing point of view banget gitu ya. Nah mungkin bisa nggak Yosa kasih pendapat mengenai hal ini? Ini aku tuh selalu menganalogikan marketing dan sales itu seperti kalau kita mau pergi ke puncak, let's say ya. Marketing itu adalah knowledge untuk kita bisa tahu jalanan mana sih yang paling lancar. Ke puncak bisa nggak lewat jalan tikus? Bisa. Bisa nggak lewat tol? Bisa. Yang lebih cepat ya pasti lewat tol. Nah itu knowledge untuk kita bisa tahu, oh lewat sini macet, berarti kita lewat jalan lainnya. Selling itu bicara bagaimana kita bergerak jalan. Ya kalau kita tahu lewat mana jalanan paling cepat, tapi kalau kita nggak gerak-gerak ya kita nggak nyampe-nyampe. Nah, dua kombinasi ini harus berjalan bersamaan. Kalau kita jalan juga tapi nggak ngerti mau lewat mana, ke Bandung misalnya lewat Sumatera gitu kan, jadinya lama banget gitu, nggak sampai-sampai. Nah, dua hal ini tuh harus balance. Nah, aku tuh involved di regional sales operation, khususnya untuk market Indonesia. Nah kita itu selalu coba buat yang Cianet tadi bilang, kita selalu educate, kita punya tadi 4.000 sales di nationwide, kita selalu educate mereka bahwa kita nggak cuma jualan untuk dapat jualan, tapi kita harus bisa ngerti customer profiling, kita harus ngerti behavior mereka, kita harus tahu apa sih itu customer pain point, kita juga harus ngerti bahasanya value proposition kita apa dan lain sebagainya untuk kita bisa convince. Kalau itu kita kuasai, konsumen tuh akan datang dengan sendirinya. Nah menurut saya, dulu juga kita sering dengar statement marketing is not all about selling gitu, tapi ya itu menurut saya dua hal yang nggak pernah dipisahkan. Cara paling simpelnya ya ngukur marketing kita berhasil nggak, ya dengan kita selling seberapa banyak, karena itu output terakhir. Nah menurut saya dua hal itu harus balancing, khususnya buat mungkin kalau nanti audiensnya ada teman-teman yang masih mahasiswa gitu yang mau mulai bisnis, ya kita nggak bisa hindari dua hal ini. Kita perlu thoughtful marketing strategy untuk consider all the channel, all the strategy to implement. Tapi di sisi lain, how to sellingnya itu juga penting untuk mengukur output dari marketing yang kita set up for the market. Kira-kira gitu, Cianet. Iya, thank you. Jadi ya kita bisa simpulkan seperti judulnya tadi ya, episode kali ini, sebenarnya selling itu ya perlu berorientasi pada konsumennya lagi, balik lagi, bukan sekedar ini ada barang harus habis gitu ya, harus habis dijual gitu. Tidak seperti itu, tapi sudut pandangnya harus diputar nih, kita ada di kacamatanya konsumen gitu. Betul. Ya, sehingga kita bisa menjual dengan lebih efektif, dengan lebih menyenangkan customer lah ya gitu ibaratnya. Oke, satu lagi nih Yosa, mungkin ada pesan nggak untuk teman-teman penonton, kalau tadi mungkin ada calon mahasiswa, jadi baru mau pilih-pilih kampus nih, baru mau pilih-pilih jurusan, dan kebetulan memang tertarik dengan marketing gitu kan ya, atau teman-teman yang sekarang mungkin masih mahasiswa, tapi ingin nanti kalau lulus atau udah mulai pengen membangun career path di marketing, khususnya mungkin di selling atau gimana tuh? Ya, ada pesan nggak? Buat calon mahasiswa ya. Ini bukan karena aku alumni dan bukan karena ada mantan dosenku di sebelahku gitu ya. Aku promoting marketingnya Binus No. Tapi gini, yang aku bilang tadi di awal, hari ini kalau kita lihat
trennya ya, tren industri. Mereka itu bisa spending dengan mudah untuk dapat orang-orang yang sifatnya intern, yang daily task, Cianet. Tapi menurut aku nggak banyak orang yang hari ini bisa come up dengan ide, nggak banyak hari ini orang yang, khususnya di level fresh graduate, let's say gitu ya, nggak banyak ada, tapi rare banget gitu orang yang datang dengan come up dengan sebuah problem solving, improvement dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu heavy di BINUS. Kita selalu diajarkan untuk melakukan hal itu, dan secara nggak langsung itu jadi muscle memory. Gitu, untuk ketika aku masuk ke industri, aku nggak cuma mau melakukan daily task, sibuk dengan Excel, sibuk dengan PowerPoint, let's say, tapi apa ya added value yang aku bisa kerjakan untuk company tempat aku kerja. Dan itu sangat dibutuhkan hari ini. Dan good news-nya, belum banyak orang yang melakukan itu. Jadi kalau kita masuk ke BINUS, menurut aku itu salah satu poin heavy yang akan kita belajar. Kedua adalah bicara tentang marketing. Teman-teman, selalu percayalah bahwa marketing itu bukan cuma sekedar teori, yang tadi aku bilang ya. Bukan cuma sekedar knowledge, tapi itu sangat bisa menolong kita untuk kita, ibaratnya kalau analogi tadi jalan ke puncak atau Bandung, kita bisa tahu kira-kira kalau tadi Cianet bahas customer oriented gitu ya, gimana sih kita bisa setup marketing plan untuk bisa hit ke customer kita, dan itu bisa benar-benar menjawab pain point konsumen, itu bisa jadi menjawab kebutuhan konsumen dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu totally genuinely aku terima di BINUS gitu, dan menurut aku itu penting hari ini. Gitu. Thank you banget ya Yosa buat hari ini sharing-sharingnya. Semoga berguna juga buat teman-teman semua yang menonton. Sekali lagi dari Global Business Marketing, dari GBM, kita mengucapkan terima kasih kepada salah satu alumni kita, Ferdian Yosa. Dan semoga sampai ketemu lagi, semoga juga karirnya semakin, nanti dikat aja ya. Ya, dan juga semoga karirnya semakin sukses. Ya, yang terbaik buat semuanya ya. Thank you. Terima kasih semuanya. Ya, kalau gitu teman-teman, sekian episode GBM Corner Talk kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode mendatang, tentunya juga dengan speaker dan tema juga yang tidak kalah menarik dari episode kali ini. Sampai jumpa semuanya, terima kasih. Bye-bye.